Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita memuji menyembah Allah kita. Dia dahsyat, dia luar biasa buat saya dan saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat karyamu dalam hidup kami. Bawa kami senantiasa mengagumi Tuhan akan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa menghargai, menghormati akan Engkau. Dan bawa kami Tuhan untuk senantiasa menaikkan pujian syukur kami di hadirat. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu
kasih Bapa. Karena firman-Mu kami ada sampai hari ini. Karena firman-Mu Tuhan yang senantiasa terjadi atas hidup kami. Pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu senantiasa kami alami dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Persilakan pada hambanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan merenungkan kebenaran. Mari berkati kami, tuntun kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti, supaya kebenaran-Mu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dengan kekuatan kuat kuasa Tuhan yang menopang kami. Pemberitaan kebenaran firman-Mu pada saat ini hanya boleh jadi di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Nama yang olehnya kami diselamatkan, nama yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama itu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dua bagian nats Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat 30, dan yang kedua Lukas pasal 9 ayat 57 dan sampai ayatnya yang ke-61. LOB Ministry dalam bulan ini menetapkan tema kebenaran firman Tuhan, dan juga merupakan tema pelajaran kita minggu hari ini, yaitu ikut Tuhan itu wow. Ya, sekali lagi, ikut Tuhan itu wow. Sekalipun ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak dapat mendefinisikan atau mungkin menyusun kata-kata, kalimat untuk mendefinisikan kata wow ini, tapi saya percaya semua kita mengerti bahwa wow di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu ekspresi terkejut dan sekaligus gembira. Jadi ikut Tuhan itu mengandung pengertian bahwa ada hal yang mengandung janji yang membuat saudara dan saya gembira dan terkejut ya. Jadi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema itu. Matius pasal 19 ayat 27.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus menanyakan pertanyaan ini. Dan tentunya juga pertanyaan ini mungkin ditanyakan oleh murid-murid yang lain. Dan bisa jadi juga merupakan pertanyaan kita, orang-orang percaya di zaman ini. Apa yang kita peroleh karena mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan apa yang menjadi alasan Petrus menanyakan pertanyaan ini, mungkin di antara kita berpikir bahwa Petrus sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan bisa jadi. Tetapi ketika kita mencoba merenungkan perjalanan panggilan Petrus sebagai murid Tuhan dan murid-murid yang lain, kita boleh melihat bahwa ketika Petrus dipanggil Tuhan, dia tidak ada dalam keadaan sedang menganggur, tetapi dia ada dalam keadaan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia seorang nelayan. Ketika Tuhan datang dan memanggil Petrus bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia, Petrus meninggalkan jalannya. Petrus meninggalkan perahunya. Bahkan seperti Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, di sana dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang tuanya. Sehingga mungkin kalau alasan bahwa Petrus menanyakan pertanyaan ini dalam rangka hitung-hitungan, ketika ia dipanggil Tuhan, ini tidak beralasan. Karena bisa jadi dari awal dia sudah menanyakan akan hal itu. Atau mungkin dalam proses waktu mengikut Tuhan, belakangan baru ada timbul pemikiran ini. Pun demikian kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi dari bacaan kita ini kita bisa melihat bahwa itu sesuatu hal yang manusiawi, yang menjadi hal yang mendasari atau mendorong pertanyaan ini. Tetapi di sini mari kita fokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi pertanyaan ini wajar-wajar saja, sehingga pada ayat 28 Tuhan Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari jawaban Tuhan Yesus ini, maka genap atau cocoklah tema yang ditetapkan oleh LOB Ministry, bahwa ikut Tuhan itu wow. Kenapa demikian? Karena janji Tuhan ini, ada janji Tuhan yang besar, ada berkat, upah yang wow, yang menanti, dimensinya kelak dan bahkan sekarang, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sehingga kita boleh menyimpulkan memang ikut Tuhan itu wow. Sekali lagi, karena ada janji, ada berkat, ada upah, ada pahala yang menanti bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh ikut Tuhan, baik di kehidupan sekarang apalagi kelak, baik perkara-perkara berkat rohani maupun jasmani. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan lanjut membaca bagian Alkitab yang kedua dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-61. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa ikut Tuhan itu wow, karena ada janji, ada berkat, ada pahala yang menanti, yang akan diberikan kepada kita, baik dimensinya sekarang maupun kelak, rohani maupun jasmani. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji, berkat, upah, pahala itu
bisa saja kita tidak miliki, atau bisa saja hilang dalam kehidupan kita, untuk paling tidak 3 alasan yang bisa kita baca melalui nats bacaan kita bagian yang kedua, Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya 61. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita mau fokus halangan-halangan apa saja yang bisa menyebabkan janji yang wow itu dalam rangka mengikut Tuhan hilang dari kehidupan kita, atau kita tidak bisa menikmatinya. Mari kita lihat dalam bacaan kita. Lukas pasal 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di Matius pasal 8 ayat 19 sampai 22, kita boleh menemukan bahwa orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus dan berkata bahwa aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di dalam Matius, identitas orang itu adalah seorang ahli Taurat. Dan kalau kita baca di Matius 8 ayat 19 sampai 22, sebelum peristiwa itu, kita bisa melihat konteksnya bahwa peristiwa itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah melakukan suatu perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Tuhan Yesus sudah melakukan, menyatakan kuasanya. Dan di perjalanan ada orang datang, yaitu seorang guru Taurat, ahli Taurat, menawarkan diri untuk mengikuti Yesus dengan suatu janji bahwa ia akan mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik di sini yang dikatakan oleh orang ini. Aku akan mengikut engkau. Kata akan, sekalipun orang ini mengatakan bahwa kemana saja engkau pergi, tetapi ketika ia berkata aku akan mengikut engkau, di sana ada semacam hal yang masih meragukan dari komitmen orang ini. Dan kemudian Yesus menjawab kepada dia, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus melihat kedalaman hati orang ini. Yesus melihat motivasi guru Taurat ini untuk mengikut, untuk menawarkan diri mengikut Tuhan. Kalau para murid-murid di pemanggilannya, para rasul, Tuhan Yesus yang datang memanggil mereka. Tetapi guru Taurat ini menawarkan diri. Tuhan Yesus melihat motivasi dari orang ini. Kalau kita perhatikan sebagai seorang guru Taurat, seorang ahli Taurat, pasti dia sudah memiliki kehidupan yang mapan. Tetapi ada motivasi yang lain. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena di Matius pasal 8 ayat 19-22, sebelum orang ini datang menawarkan diri, dia telah melihat bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara mujizat. Dan orang mengagungkan Yesus, sangat mengagumi Yesus. Dan bisa jadi motivasinya untuk mengikut Yesus adalah supaya dia juga bisa terkenal, bisa jadi. Atau motivasi-motivasi mujizat. Hidup lebih dari apa yang sudah dialami sekarang. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari jawaban Tuhan Yesus bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, kita bisa melihat dan kita bisa sungguh-sungguh berani menetapkan bahwa iya, motivasi orang ini untuk mengikut Yesus adalah motivasi yang salah. Sehingga Tuhan Yesus menjawab bahwa untuk ikut dia ada resiko-resiko yang akan dialami setiap orang-orang yang mengikut Yesus. Ada kesusahan-kesusahan badani.
Sehingga halangan pertama dari bacaan ini kita bisa menetapkan bahwa halangan pertama sehingga ikut Tuhan itu tidak menjadi wow, atau janji yang wow itu tidak dapat kita alami, janji berkat, upah dan pahala itu karena motivasi yang salah mengikut Tuhan. Tidak mau menderita bagi Yesus, tidak mau mengambil resiko, membayangkan bahwa mengikut Tuhan itu semuanya, segala sesuatunya menjadi beres. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak jarang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak orang-orang percaya menjadi kecewa karena motivasi dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan didasari oleh motivasi-motivasi yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu halangan yang pertama sehingga janji berkat, upah pahala yang wow itu bisa saja tidak dialami, bisa saja tidak kita nikmati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, alasan yang kedua atau halangan yang kedua, kita baca ayat 59 sampai dengan ayat 60, Lukas pasal yang ke-9. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kalau yang pertama tadi menawarkan diri, sekarang kepada orang yang kedua Tuhan meminta secara khusus agar ia masuk dalam pengiringan kepada Tuhan, melayani Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan ini memang tugas pokok gereja Tuhan, saudara dan saya, untuk memberitakan kabar baik itu. Keselamatan di dalam Kristus, pengampunan dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus memanggil dia, ikutlah aku. Tetapi orang ini memberikan suatu alasan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentunya ketika kita mencoba menyelami alasan orang ini, bahwa dia meminta izin untuk pergi menguburkan dahulu bapaknya, bukan berarti pada saat itu bapaknya telah meninggal atau bapaknya sudah ada dalam keadaan meninggal. Karena tidak mungkin di rumahnya bapaknya meninggal lalu dia meninggalkan rumah. Ada orang yang menafsirkan bahwa bapaknya sedang sekarat dan dia sedang menunggu. Tetapi itu juga tidak mungkin, karena bagaimana bisa seorang anak meninggalkan rumahnya di mana bapaknya sedang ada dalam keadaan kondisi sekarat. Tetapi ketika kita mencoba menyelami, menyelidiki kebudayaan orang Yahudi dalam konteks zaman pada saat itu, ada yang disebut dengan pemakaman yang kedua, di mana ketika seseorang meninggal, lalu orang yang meninggal ini dikuburkan, setelah tulang-tulangnya, setelah jenazah dari orang yang meninggal ini tinggal tulang belulangnya, maka akan dikumpulkan lalu ditaruh di suatu peti mati. Dan inilah yang disebut dengan pemakaman yang kedua. Dan sebagai seorang anak wajib hukumnya untuk melakukan pemakaman kedua ini, yaitu mengumpulkan tulang belulang keluarga atau orang tua yang sudah meninggal. Sehingga ketika ia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, itu berbicara bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang untuk menanti sampai terjadinya pemakaman yang kedua. Karena tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seseorang dikuburkan sampai kemudian tulang belulangnya layak untuk disatukan, dikumpulkan dalam suatu peti mati yang kecil, ossuary, itu ada waktu yang cukup panjang. Ada persiapan-persiapan untuk melakukan penguburan tahap kedua itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang ini,
biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi orang ini mengemukakan suatu alasan ia menunda untuk mengikut Tuhan dalam rangka melayani dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang menjadi halangan kedua, bentuk halangan yang kedua, sehingga saudara dan saya bisa jadi tidak menikmati janji berkat upah pahala yang wow dari Tuhan itu ketika kita mengiring dia, yaitu alasan menunda waktu, menunda-nunda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan hendak memanggil engkau dan saya untuk pergi memberitakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan kepada orang-orang, mari jangan menunda. Kalau hari-hari ini Tuhan menginginkan saudara dan saya melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan apapun itu bentuknya, jangan pernah menunda. Karena ada janji berkat yang wow yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan. Jangan pernah menunda. Jangan biarkan tangan kita berhenti untuk menabur. Karena kita percaya kelak kita akan menuai apa yang kita tabur. Itu yang bisa menjadi alasan yang menghalangi kita sehingga ikut Tuhan itu tidak wow. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-61 sampai 62 dari Lukas pasal 9. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada orang lagi yang datang untuk menyodorkan dirinya bahwa dia akan ikut Tuhan, tetapi dia juga masih memiliki alasan. Alasannya adalah ia minta izin agar ia pergi berpamitan kepada keluarganya terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan alasan ini Bapak Ibu. Karena ketika Elisa dipanggil oleh Elia, dia meminta izin kepada Elia supaya ia pergi memberitahukan kerabatnya, keluarganya. Dan Elia mengizinkan. Tetapi orang ini ketika ia menyatakan bahwa ia pergi terlebih dahulu berpamitan kepada keluarganya, Tuhan Yesus menjawab kepada dia, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bukan persoalan sebenarnya ketika orang ini pergi untuk berpamitan terlebih dahulu sebelum ia mengikut Tuhan. Tetapi kembali di sini ditegaskan bahwa Tuhan tahu isi hati dari orang ini. Sehingga Tuhan memberikan jawaban bahwa orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang, ini yang menjadi kata kunci Bapak Ibu. Menoleh ke belakang. Dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang menawarkan dirinya untuk mengikut Tuhan ini, itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan menjadi hal yang berat, menjadi hal yang bisa saja Bapak Ibu kita tidak jalankan atau kita hidupi karena kita masih sering menoleh kehidupan kita yang lama. Kita masih selalu berpikir tentang kehidupan kita yang lalu. Kita belum bisa melepaskan latar belakang kita. Ya memang setiap orang memiliki latar belakang. Mungkin ada yang
memiliki latar belakang kelam, tetapi kemudian ketika ia selalu menoleh kepada latar belakang yang kelam itu, maka dia tidak akan bisa maju untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Seperti kepada bangsa Israel, melalui Yesaya Tuhan berfirman bahwa jangan perhatikan lagi perkara-perkara yang purbakala, perkara-perkara yang sudah lalu. Karena Tuhan menjanjikan ia akan melakukan mujizat, membuka jalan di belantara, bahkan menjadikan sungai di padang gurun sekalipun. Makanya Tuhan berkata, jangan pernah memperhatikan atau menoleh lagi kepada perkara-perkara yang di belakang. Seperti Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13, dia berkata, aku meninggalkan segala sesuatu yang di belakangku dan berlari, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Ini bicara fokus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus memfokuskan dirinya ke depan kepada panggilan ilahi itu, supaya segala janji, berkat, upah dan pahala yang menanti baik di kehidupan sekarang maupun akan datang itu dapat kita nikmati secara utuh. Mari lihat ke depan, jangan terus menoleh ke belakang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan tadi janjikan, ada janji yang besar, yang mulia, yang tiada dapat dibandingkan dengan apapun yang kita akan alami kelak ketika ia berkata keselamatan diberikan. Tetapi bukan itu saja, berkat-berkat dalam kehidupan kita sekarang juga menanti orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga seperti tadi dikatakan bahwa tema kita ikut Tuhan itu wow. Namun ada 3 alasan, ada 3 halangan yang bisa menyebabkan janji Tuhan, berkat Tuhan, upah, pahala yang menanti kita tidak dapat kita nikmati. Yang pertama, ada motivasi-motivasi yang salah. Motivasi diri yang kita bangun, yang kita pikirkan dalam rangka mengikut Tuhan. Sehingga orang-orang yang memiliki motivasi seperti ini tidak mau menderita bagi Yesus, tidak mau mengambil resiko. Alasan yang kedua, halangan yang kedua, yaitu menunda. Dengan alasan apapun penundaan-penundaan, Tuhan mau menghendaki setiap apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, yang merupakan bagian kita, lakukan sekarang juga. Yang ketiga, sebagaimana yang kita baca di ayat 61 sampai 62 tadi, bahwa di dalam mengikut Tuhan, mari terus kita fokus, jangan pernah menoleh ke belakang. Arahkan pandangan kita kepada kekekalan yang menanti, sehingga kita akan berkata, ikut Tuhan itu wow. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Materaikanlah firman-Mu di hati pikir kami, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi perbuatan, tindakan, kelakuan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, terjemahkan lebih lagi kepada setiap kami umat-Mu yang sudah merenungkan firman-Mu ini. Karena hamba-Mu juga menyadari hamba terbatas, namun kami melayani Engkau yang tiada terbatas. Sehingga kami percaya Engkau Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Waktu kami sedang duduk, berjalan, beraktivitas, Tuhan akan membukakan kepada kami masing-masing melalui apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini setiap masing-masing kami boleh menjadi rema, menjadi berkat yang besar dalam hidup pengiringan kami kepadamu. Terima kasih. Hamba berdoa bagi lembaga pelayanan LOB Ministry
yang juga sudah Tuhan pakai terus dalam pelayanan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati semuanya, dari pemimpin, pengurus semua. Memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, kapasitas hati yang lebih lagi. Berkat-berkat yang mereka butuhkan sehubungan dengan pelayanan ini. Sehingga LOB Ministry Bau-Bau boleh menjadi bagian dari pelayanan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi melalui media. Berkati semua anak-anak Tuhan yang bersama-sama beribadah saat ini. Bahkan Tuhan juga memberkati manakala rekaman ibadah ini akan terus ada, sehingga orang-orang yang akan mendengarkan, menyimak, mereka juga akan diberkati di waktu-waktu ke depan. Terima kasih, sungguh kami boleh melihat bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap berkarya sehingga Injil boleh diberitakan sampai ke semua lapisan masyarakat melalui media online ini. Terima kasih, kami berdoa terus juga untuk bangsa dan negara kami dengan segala kebijakan pemerintah kami dalam rangka menanggulangan wabah virus corona ini. Tuhan tetap memberi hikmat, dan lebih daripada semuanya itu kami tetap percaya bangsa dan negara kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua penyelenggara dari bangsa negara kami, para aparat pemerintah, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan, umat-Mu, gereja Tuhan yang ada di bangsa ini bersatu padu, bergandengan tangan melalui doa dan tindakan nyata, bersama-sama mendukung pemerintah dalam rangka membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bawa doa permohonan syukur kami ini kepada Tuhan dengan keyakinan yang sungguh berdasarkan firman-Mu bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan ini. Akhirnya Tuhan, mari layakkanlah hamba-Mu ini menutup ibadah ini, memberkati setiap jemaat-Mu, menumpangkan tangan supaya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan bagi kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkan senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah, ikut Tuhan itu wow. Ada janji berkat yang besar, ada upah yang menanti, baik kehidupan nanti maupun sekarang, ketika kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Esa Tritunggal Mulia. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia tercurah atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.